min barakati wa karamati suratil Fatihatil Karimah linailil ma'muli wal maqsud linailil barakati wal karamati was salamati wan najah minad dunya hatta al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taj'aluna biha minal maqbulin wa tu'izzuna biha minal makhdhulin. Salatan turina biha jamala sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulla yawmin wa laylah yaqdhatan wa manaman. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Ikhwatul iman, jama'atu salatis subhi, as'adan ya Allah wa iyyakum. Rahimani wa rahmakumullah. Majelis kajian Ahad subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang senantiasa dianugerahkan oleh Allah kebaikan al-hasanat fid dunya wal hasanatu fil akhirah. Melanjutkan pembahasan kita pada bulan yang pengajiannya ketemu satu kali satu bulan, berarti saya katakan di bulan yang lalu. Masih pembahasan daripada tanda-tanda min husni islamil mar'i. Sejauh manakah kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan agar ada kekuatan di dalam menyempurnakan keislaman itu mewujud ada di dalam kehidupan kita. Pada bulan yang lalu kita sudah bahas di antara adalah tarkul kalam alladzi la ya'ni au alladzi la yuhimmuhu, di mana seseorang yang dikatakan Islamnya sempurna itu ketika dia sudah mampu meninggalkan ucapan-ucapan, perkataan la manfaata fi hayatih, yang tidak bermanfaat dalam urusan kehidupannya, terutama kehidupan akhiratnya. Maka yang kedua, tarkul af'ani au alladzi la yuhimmuhu. Seseorang dikatakan ia Islamnya sempurna itu ketika dia sudah bisa meninggalkan perbuatan amaliyah-amaliyah yang tidak bermanfaat di dalam kehidupannya. Menentukan, mentausik apakah perbuatan kita itu mengandung nilai manfaat atau tidak, maka yang kita pakai dua kaidah. Yang pertama surah Adz-Dzariyat, yang kedua satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi. Jadi untuk menetapkan apakah berkualitas atau tidaknya aktivitas kita yang kita lakukan dalam setiap hari itu, maka ketetapan yang harus kita pakai kaidah adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kaidah yang pertama yang harus kita pegang, peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali liya'budun, untuk beribadah. Nah, ketika kita sudah mendapat
mendapatkan pemahaman al-fahmu wal ma'rifatu wal ilmu, bahwasanya hidup ini tidak ada tujuan kecuali ianya hanya untuk beribadah. Maka ma'rifatu ma'aniyal ibadah, langkah berikutnya yang nanti harus kita kaji, bagaimana memahami apa itu ibadah, seperti apa ketetapan ibadah, pembagian ibadah, syarat diterimanya ibadah, dan macam-macam, agar setiap aktivitas kita pastikan ada nilai-nilai ta'abudiyah, ada ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang kedua, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis ini sahih, bahwasanya manusia itu akan dimatikan oleh Allah dalam kondisi kebiasaannya. Wa yamutul mar'u ala ma asha alaihi wa yub'asun nasu ala ma mata alaihi. Jadi setiap orang itu akan dimatikan oleh Allah dalam kondisi kebiasaan amalnya. Di hari kiamat manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan kondisi ketika ia diwafatkan oleh Allah. Dua keterangan dalil ini sebetulnya sudah cukup untuk memotivasi kita untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat dalam segala bentuk aktivitas, Pak. Pastikan setiap perbuatan kita ada nilai-nilai ibadah. Pastikan kita memiliki satu amaliyah rutinitas, yang dengan rutinitas itu menjadikan nanti Allah jemput kita dengan malaikat Israilnya. Dua ini sudah cukup, yakfi, untuk menjadikan kita orang soleh dari sisi perbuatan. Pastikan amal ibadah, pastikan kita melakukan apapun ada nilai ibadah. Pastikan amalan-amalan yang kita jadikan istiqomah, mustamirroh, rutinitas, yang dengan amalan itu kita bermohon mudah-mudahan Allah ambil rohani kita, ambil nyawa kita. Contoh amalan yang tidak bermanfaat. Saya tanya ke bapak-bapak nih, Pak. Kalau pulang dari masjid pengajian Ahad subuh, apa yang pertama kali kita lakukan kalau sudah sampai di rumah, Pak? Pak Haji. Halo. Masih semangat, Pak? Serius ini, saya tak tahu Bapak tersenyum atau cemberut karena tak nampak itu masker itu, Pak. Serius ini. Saya mau tanya nih, Bapak-bapak di sini kebiasaannya kalau sudah sampai di rumah habis dari pengajian ini apa yang kita lakukan? Setelah nyampe rumah, pertama kali aktivitas yang kita lakukan? Ngopi, ada yang ngopi. Saya doakan mudah-mudahan dengan ngopinya nanti ketemu malaikat Israel gitu ya. Waktu datang malaikat Israel dia sambil ngopi begitu. Ntar dulu malaikat ini ngopi masih setengah nih masalahnya. Disinilah perlunya ada kajian, kita mengkaji sirah an-nabawiyah. Bagaimana aktiviti 24 jam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Sirah Ibnu Hisam, dalam kitab Syama'il At-Tirmidhiyah disebutkan, Nabi itu kalau pulang daripada waktu subuh, beliau pulang ke rumah, apa yang beliau pertama kali kerjakan? Beliau masuk rumah, yang dicari oleh beliau pertama adalah istri beliau. Beliau pastikan yang dicari pertama itu adalah istri beliau. Ayo, kita sama atau tidak dengan Rasul, Pak? Halo. Siapa yang bawa cari ketika pertama kali pulang dari masjid? Istri? Burung? Ada sebagian orang pulang dari masjid langsung dia pegang sangkar burungnya, entah istrinya kemana. Dah sibuk begini di depan teras itu, Pak. Burung ini lama tak keluar suara lagi nih, kenapa dia merajuk nih? Sibuk dengan burungnya. Ada lagi yang sibuk dengan sepedanya. Persiapan goes, bro. Jadi udah dicuci, udah dikusu. Istri entah wallah alam kemana dia tak tahu. Ayo, Pak. Siapa yang pertama kali kita cari? Istri. Yang kedua, Nabi menjaga al-khimayah, keharmonisan rumah tangga mulai dari setelah subuh. Awal masuk pertama kali ke rumah beliau, apa yang beliau lakukan? Sebelum menjumpai istri, istiyak, bersiwak, Pak. Dengan siwak yang basah, kalau kita gosok gigi. Ada sebagian laki-laki kalau mau ketemu istrinya dia tak gosok gigi, Pak. Istrinya lari, kenapa? Bau mulutnya, Masya Allah. Ini sunnah. Perkara-perkara yang sifatnya dohirnya al-hakim,
remeh-temeh, tapi manfaatnya, masolehnya. Ada usrah rumah tangga yang saidah. Kenapa? Dengan bermula daripada waktu subuh, Pak. Ini salah satu contoh kecil perbuatan-perbuatan yang dohir, tetapi kalau kita niatkan karena Allah menjadi ibadah, kalau kita rutinitas menjadi satu kebaikan. Kalau rumah tangganya sudah sakinah, istrinya soleha, insya Allah ini awal kebaikan. Kenapa? Sholatnya jadi khusyuk, ibadahnya semakin kuat. Nggak jadi-jadi, saya pastikan itu. Pasti istrinya di rumah banyak ngomel itu, Pak. Serius ini, Pak. Kenapa? Banyak pikiran ini, Pak. Apa? Punya perasaan care gitu loh. Jadi peka gitu. Kenapa dia begini? Kenapa beliau begini? Begitu. Dan ini kita awali dengan memahami setiap langkah aktiviti kita. Pastikan ada nilai ibadah dan pastikan ada manfaat. Kalau ada manfaat, pasti kalau diniatkan karena Allah itu jatuh ibadah. Jadi tarkul afal alladzi la ya'ni, alladzi la yuhimmuhu, yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, tarkul afkar. Saya jelaskan singkat-singkat saja karena banyak materi seperti yang kami sampaikan. Jadi yang ketiga, tarkul afkar alladzi la ya'ni, meninggalkan pola pikir, Pak. Memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Alladzi la yuhibbu, yang pikiran ini kalau kita pakai mikir, ini enggak ada hasilnya yang kita pikirkan ini. Sepaneng, Pak. Apalagi tim sekarang ini jadi tim ses warning dia gimana cara mengeruk pendukung sebanyak-banyaknya sampai selera makan pun hilang dia. Akhirnya Pak, lambungnya kena, akhirnya kena mah kronis, akhirnya opnam gara-gara Pak mikir supaya tim sukses ini berhasil. Boleh Pak, tapi jangan terlalu dipikir sangat. Ada sebagian orang dia mikir supaya nak kawin lagi, Pak. Serius ini. Dipikir gimana cara ngakalin istri saya ini, gimana caranya dia supaya mau tanda tangan, gimana caranya naklukkan istrinya supaya dia mau ngasih izin dia tambah istri lagi. Tapi kalau jamaah di sini saya yakin kayaknya tipologi model satu suami satu istri. Betul Pak Ji? Serius ini saya tanya, betul nggak? Kalau di sini kayaknya setia semua, betul Pak Ji ya? Satu laki-laki satu istri. Padahal sunnahnya satu laki-laki dua istri, tiga istri, masna wasulasa waruba. Nanti saya kasih ilmunya Pak Haji. Saben catat nomor handphone saya. Saya berani gini karena gak ada ibu di sini kan. Oh ada ya. Oh nggak jadi Bu. Ini hanya bercanda aja. Takutnya nanti bulan depan saya dikempesin mobil saya sama ibu-ibu di sini. Ustadz ini provokasi. Soalnya udah corona gini, nak macem-macem pula. Jadi ini pikiran yang sia-sia Pak. Saya sering kesampaikan ke teman-teman saya. Sering kami punya jamaah itu WA, Ustadz gimana caranya supaya saya ini punya istri dua. Ini mohon maaf, godaan suami itu paling berat itu godaan perempuan, Pak. Ini fair aja saya sampaikan. Karena banyak orang habis waktunya untuk mikir ini, Pak. Ta'addud, pengen nikah lagi, ini memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada manfaat. Saya katakan, orang poligami itu bagian, Pak. Nasibum minallah, bagian yang sudah maktub di lauhul mahfud, Pak. Ada orang, sebagian orang hartanya cukup, kafaah al-maliyahnya cukup, kafaah jasadiyahnya cukup, badannya gede, kumisnya tebal, guagah, hartanya banyak, spiritual kafaah ruhiyahnya juga siap, tapi sampai meninggal satu istri aja Allah berikan. Kenapa? Di lauhul mahfudnya cuma satu. Ada orang tampangnya kecil kurus, ganteng pun tidak kayak saya ini pamannya. Uang pas-pasan, tapi istrinya dua ada. Karena di lauhul mahfud maktub, dia ditulis oleh Allah bagiannya dua, Pak. Jadi nggak usah diusahakan, Pak. Dan poligami itu berat, merusak pikiran. Loh serius ini. Karena rata-rata kita ini kalau nambah istri itu bukan karena sunnah, Pak. Bapak kalau nggak percaya, saya punya teman ustadz di Batam ini ada 3, Pak. Saya nggak perlu sebut namanya. Ini pelajaran supaya yang ada minat-minat ini supaya sadar ini, Pak. Lu serius ini. 3 orang ini pertama sebelum poligami saya ketemu di jalan di pasar itu gemuk, Pak. Masya Allah tabarakallah. Ustadz apa kabar? Baik Ustadz, sehat. 2 bulan berikutnya mendengar kabar saya dari beliau bahwa dia menikah 2 istri.
Ada lagi ustadz lagi ketemu saya, dia satu istri. Wih, ceria senyumnya Pak, Masya Allah. 2 istri kemudian. Setengah tahun berikutnya ketemu, perubahan drastis. Ketemu di jalan biasanya Assalamualaikum, ini dijawab Assalamualaikum, itu nggak jawab. Ustadz ya, jadi bingung, lama sekali baru jawab. Terus badannya kurus Pak. Saya tanya, Ustadz, ini ada 3 orang yang saya teliti nih, kok tiba-tiba berat badan ente turun begini? Gimana nggak kurus Ustadz? 2 dapur coba, corona lagi, 2 dapur, 2 mulut, 2 dapur. Satu istri ngomel aja udah pedih di sini, ini 2 istri ngomel dua-duanya, telinga kanan kiri. Untung aku nggak setruk katanya. Ayo Pak, yang punya keinginan nambah istri tobat Pak ya. Lu serius ini. Jadi senangnya cuma 3 bulan, selebihnya ujian Pak. Makanya yang ada di rumah itu kita rawat. Insya Allah itu cukup solehah, udah bisa jadikan sebab kita masuk surga Pak. Ini sengaja di live nih biar bapak-bapak di luar sana yang masih suka poligami ini biar tobat semua ini. Baik, tarkul afkar, tinggalkan pola pikir yang tidak baik. Suudon, tinggalkan berpikir daripada perkara yang tidak bermanfaat. La yuhimmuhu, memikirkan sesuatu yang tak ada gunanya. Nonton sinetron aja sampai nangis Pak. Terus dia pikir itu kalau aku pemainnya, aktornya, aku akan begini ya. Itu kan udah ada sutradaranya, sampai dipikir, apalagi mak-mak biasanya. Sampai ke bawah sholat, ke bawah ibadah, ini tak betul. Nah kemudian yang terakhir, tarku tabdziril mal, meninggalkan menyanyiakan harta. Tasarrufatil ambal fi malayakni. Jadi meninggalkan membelanjakan harta di jalan yang tidak bermanfaat. Dan ini contohnya banyak. Saya masih ingat kemarin itu ada pertanyaan di bulan yang lalu, bagaimana ketika menyenangkan istri, dan menyenangkan istri tausiatul iyal itu tidak termasuk menyia-nyiakan harta, itu termasuk membelanjakan harta an-nafaqah, dan itu diperbolehkan dan dianjurkan oleh syara. Menyenangkan idkhalus surur di dalam hati para keluarga kita, istri kita, anak kita, kita masukkan kesenangan, itu termasuk ibadah. Jadi 4 Pak. Tinggalkan ucapan yang tidak bermanfaat, tinggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat, tinggalkan pikiran yang tidak bermanfaat, tinggalkan menyia-nyiakan harta dalam hal yang tidak bermanfaat. 4 ini kalau kita pahami terus kita rubah, pastikan orang yang Islamnya sempurna bisa dilihat dari kualitas ucapannya. Ucapannya bermanfaat, dzatul manfaat. Ucapannya mengandung hikmah, ucapannya mengandung nasihat, ucapannya santun, perbuatannya terarah, perbuatannya senantiasa mengandung nilai ibadah, perbuatannya selalu ada manfaat yang dirasakan baik kepada dirinya atau keluarganya atau orang lain. Hari Ahad jam 8 dia sudah membersihkan selokan, gorong-gorong dari sana sampai sana sendirian walaupun RT enggak nyuruh. Pak Wo, apa buat nih pasal? Nyari keringat lah Ustaz, biar sehat badan nih, lagian biar tak sumbak nih gorong-gorong kita. Itu manfaat Pak. Satu niatnya ibadah, kedua manfaat. Manfaatnya satu tidak banjir, tidak tergenang air, tidak ada DBD dan yang lain. Ini contoh kecil Pak. Tinggalkan memikirkan, orang yang berislamnya sempurna, dia pasti akan memikirkan sesuatu yang bermanfaat. Dia pergunakan akal pikirannya untuk apa? Memikirkan masjidnya Pak. Bagaimana masjid ini semakin bagus, bagaimana masjid ini semakin ramai, dia buat pikirnya sampai habis. Dia pikirkan umat, bagaimana orang-orang yang tak pernah sholat ke masjid ini, dia punya pasal supaya dia berangkat ke masjid. Dia pikir itu Pak. Nah yang keempat, hartanya yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Islamnya sempurna, maka dia pastikan dia akan belanjakan tasarrufatul mal, tasarrufatul malnya, hartanya akan dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menyantuni anak yatim, menyantuni janda-janda yang duafa. Di sini juga sama kan Pak? Anak yatim kita santuni. Saya sering melihat di iklan di Facebooknya, sering ada santunan anak yatim, janda-janda duafa. Yang duafa bukan yang muda Pak, yang duafa. Ini kalau janda umur 30 tanpa diminta pun langsung datang santunannya Pak. Kira 60 kadang minta daftar dulu ke RT. Ini bukan orang sini lah Pak, ini jamaah di dekat Sambo sana. Kalau di sini saya yakin tidak ada. Jadi ini satu hal yang harus kita perhatikan.
Nah, kenapa kita harus memahami hadis riwayat daripada Al-Imam At-Tirmidzi ini? Dengan hadis ini nanti akan membawa kita satu pada pemahaman surah Fatir ayat 32. Larinya kemana? Larinya ke urusan akhirat. Supaya apa? Sa'adah inda yaumil kiamati, agar kelak kita nanti di hari kiamat dengan mengamalkan hadis riwayat Tirmidzi ini, nanti kita mendapat jaminan domanat as-sa'idah, menjadi orang yang bahagia. Kapan? Ketika sudah yukhsarunal nas, dikumpulkannya semua manusia oleh Allah di alam mahsyar. Yuk kita lihat sekarang surah Fatir ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menjelaskan mengenai ketika akhwal daripada mana ketika Al-Quran sudah diwariskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, munazzal, diturunkan dengan sempurna, terus diwariskan kepada hamba-hambanya yang dipilih. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Allah katakan, Allah firmankan, setelah Al-Quran kami turunkan, kami wariskan. Maka umat manusia ini secara umum dibagi dua. Pertama, alladzina yakfuruna, orang-orang yang ingkar. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Jelas, wa maq'aduhum fid dari khalidina fiha. Tak perlu kita bahas orang-orang yang ingkar terhadap Al-Qur'an, tidak beriman terhadap Al-Qur'an, mereka berada di dalam neraka jahanam, khaliduna fiha abada, mereka kekal selama-lamanya. Kelompok yang kedua, alladzina amanu bih, dan orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an, kepada nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah. Di manakah mereka? Hum yadkhulunal jannata, dan mereka masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi alladzi yughayyiru, yang membedakan adalah macam mana setiap orang beriman ini cara mereka memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhirat nanti jelas Nabi sabdakan, semua umatku masuk surga. Selama dia ada iman, selama ada keyakinan, akidahnya benar, walaupun dia ada ahli maksiat sekalipun, tetap dia akan masuk surga, Pak. Cuman yang membedakan cara masuk surganya. Ada yang VIP, ada yang VIP tapi kelas premium, ada yang ekonomi, ada yang kilat, ada yang biasa, ada yang lambat, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, pilihannya tergantung kepada kita. Bapak-bapak kalau diberikan pilihan masuk surga, pengennya cepat apa lambat, Pak? Pak Haji, biar nggak ngantuk, saya tahu pengajian pagi itu Masya Allah ada dua perspektif, Pak. Saya sering ngaji pagi subuh itu banyak yang begini, Pak. Saya pikir itu menyimak, Pak. Rupanya setelah itu, udah selesai ya pengajian, Ustaz. Rupanya ngantuk, Pak. Makanya saya ingin bertanya dulu ke bapak-bapak. Kita kalau diberikan pilihan di akhirat nanti, Pak, masuk surga itu cepat VIP atau yang ekonomi aja, Pak? Ayo supaya semakin jelas pengajian saya ini, Pak. Pilih cepat atau lambat? Atau langsung atau mampir dulu ke neraka, Pak? Ada yang pengen nyicipin neraka barang sehari 2 hari gitu, Pak? Gak mau, Pak? Loh, serusak-rusaknya orang aja kalau ditanya, lu kalau mau masuk neraka nanti atau masuk surga? Masuk surga. Pengennya cepet, ya cepet. Apalagi orang soleh, Pak, ahli jamaah, ahli sodakoh, ahli memakmurkan masjid. Saya siap paling pertama. Ma'an Nabi wa ashabih, bersama dengan Rasul dan para sahabatnya. Makanya di surah Al-Fatir ini disebutkan, maka kemudian mereka oleh Allah dibagi menjadi 3. Orang beriman itu dibagi menjadi 3. Wa minhum zalimun li nafsih. Pertama, kelompok orang-orang yang senantiasa menzalimi diri mereka. Ketika masih di dunia, mereka dikategorikan zalimul li nafsih. Makna al-murad min hadil ayatil karimah. Sayyidina Abdullah ibnu Abbas ketika memahami ayat ini, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, manhum, siapa orang yang senantiasa menzalimi diri mereka? Waqala, Nabi menjawab, hum, mereka adalah umatku, yaf'alunal wajibatil ma'murat, mereka melakukan di satu sisi perbuatan yang diperintahkan, wa yartakibunal manhiyat, akan tetapi di satu sisi mereka juga melakukan kemaksiatan. Maksiat jalan, ketaatan juga jalan, Pak. Ibadah jalan, maksiat jalan.
Sholat subuh jalan, nyabung ayam juga jalan, Pak. Kalau waktu sholat ada dia di pojok masjid. Cuman nanti kalau jam 8 dicari mana Pak dia itu? Ada di ujung kebun sana itu. Ngapain dia? Sabung ayam. Ini sholat juga, nyabung ayam juga. Ayo Pak. Mukhtalitatun bainal haqqi wal batil. Orang-orang yang suka mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Di satu sisi dia melakukan ketaatan, yang di satu sisi lagi dia melakukan kemaksiatan, Pak. Ngaji rajin, Pak. Cuman kalau marah juga luar biasa. Ke istri juga begitu. Ini juga termasuk satu kesalahan. Mencampur adukkan kebaikan dengan keburukan, Pak. Mak-mak juga begitu. Kadang masih banyak mak-mak kalau ngaji, masya Allah lagunya semua lagu dipakai, mulai dari Bayati, Jawabul Jawab sampai semua pakai. Cuman ketika di hadapan suami ngomel juga dibuat juga. Ini termasuk golongan paling adnaan jamil marotib, tingkatan paling rendah. Nah pertanyaannya nanti di akhirat seperti apa? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, hum yadkhulunal jannah bi syafaati, mereka masuk surga karena syafaatku, karena pertolonganku. Dan ini selaras dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, inna syafaati li ahlil kabair min ummati, sesungguhnya syafaatku yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti, untuk mereka umatku yang suka melakukan dosa-dosa besar. Li ahlil kabair min ummati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang Islam imannya masih ada, tauhidnya masih benar, cuman dosanya gede-gede, nanti di akhirat dia masuk surga. Kenapa? Dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang dosanya kecil-kecil enggak dapat syafaat. Syafaat itu untuk yang dosanya gede-gede, Pak. Ayo. Al-adna an jamil maratib. Ini tingkatan paling rendah. Az-zalim au zalimul li nafsi. Orang-orang yang senantiasa menzalimi diri mereka sendiri. Yang kedua, wal muqtasid. Wa minhum muqtasid, golongan pertengahan. Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya, ya Rasulullah, manhum, siapa mereka? Nabi menjawab, alladzina yaf'alunal ma'murat wa yatsrukunal manhiyat, orang-orang yang melakukan semua perintah Allah. Al-wajibat, yang wajib semua dilakukan, yang haram semua ditinggalkan. Yang haram cut total, Pak. Walakinnahum ahyanan, akan tetapi kadang-kadang mereka masih melakukan wa yaf'alunal makruhat. Kadang-kadang mereka masih suka melakukan perkara yang makruh, meninggalkan yang sunnah. Ini kelompok yang kedua. Seperti apa contohnya? Sholat 5 waktu dia buat, cuman rawatibnya tak mau. Dia 5 waktu ke masjid, Pak. Maghrib buat, tapi habis maghrib pulang tak sholat lagi. Artinya apa? Yang sunnah ba'diyatul maghrib, qabliyal isya, rawatib ba'diyatul isya dia tak buat. Malam dia tak bangun tahajud. Waktu pagi dia tak buat duha. Sholat yang wajib dia buat, tapi yang sunnah dia tak kerjakan. Ramadan dia puasa penuh, cuman Syawal tak pernah dilakukan. Puasa Asyura tak pernah dikerjakan. Senin Kemis apalagi. Dia mencukupkan dirinya pada yang wajib, yang sunnah kadang dilakukan, kadang ditinggalkan, dan lebih banyak ditinggalkan. Yang haram dia stop. Judi tak pernah, nipu orang tak pernah, mengambil hak orang tidak pernah, nyabung ayam tak pernah, minum minuman keras tak pernah, semuanya ditinggalkan. Cuman yang makruh itu masih banyak dikerjakan. Kira-kira yang makruh itu apa, Pak? Pak, halo Pak, masih semangat. Yang makruh itu nopo? Rokok itu makruh apa haram, Pak? Ayo sepakat, Pak. Rokok itu haram apa makruh? Sebagian ada yang mengatakan haram, sebagian ada yang mengatakan makruh. Masih mukhtalaf. Ada yang mengatakan makruh, makruhnya makruh tahrim. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Tapi yakinlah kalau di sini tak ada yang merokok nih, Pak. Tapi wallahu alam, kecuali nanti kalau udah di depan sana saya tak tahu lagi, Pak. Ada yang merokok apa enggak itu wallahu alam. Merokok. Sholatnya rajin tapi masih merokok. Seandainya dia makruh, makruh itu amron. Yubghidullah, yang dibenci oleh Allah. Amron halal seandainya makruh pun.
Habis ngaji begini. Gorengannya ada, kopinya kental lagi nih, Masya Allah. Luar biasa Pak. Kalau ngerokok tak masalah Pak, tapi sembunyi-sembunyi Pak. Serius ini, asapnya ini masalahnya. Apalagi yang makruh Pak? Makan minum pakai tangan kiri. Sholat rajin, jamaah rajin, makan minum tangan kiri, makruh. Makan minum sambil berdiri, makruh. Masuk masjid kaki kiri dulu, kaki kanan belakang, makruh. Masuk WC kaki kanan dulu, kaki kiri belakangan, itu makruh. Kalau kita masuk toilet kira-kira kaki kemana dulu Pak? Kanan atau kiri? Tergantung keadaan Ustaz. Kalau sakit perut dua-duanya bisa masuk bareng. Lompat langsung Pak. Entah mana kiri mana kanan, wallahu alam lagi Pak. Ini makruh Pak. Makruhat. Mana lagi yang makruh? Idharu a'dha'il jasadi, menampakkan anggota tubuh la yasluhu, yang tidak patut untuk dinampakkan walaupun dia bukan aurat. Seperti apa Ustaz? Sepakat ulama, wa amma auratur rajuli, madhab Syafi'i baina surah wa rukbah, pusar sampai lutut, dan lutut dimasukkan dan pusarnya dimasukkan bagian daripada aurat lelaki. Secara fikih maka itu aurat. Maka ketika seseorang sholat dia tak pakai baju pun maka sah sholatnya indal fikhi. Tetapi secara etika maka dia tidak memiliki galilul adabi wal akhlaki. Dia termasuk orang yang kurang adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sepakat para ulama dalam bab al-wara' atau wirai mura'iyatul jasad, laki-laki makruh Pak. Kalau buka aurat haram, menampakkan satu di atas aurat kita ke bawah atau ke atas, maka ia adalah perkara yang makruh. Jadi kalau pakai celana ke bawah ini tak masalah, ke atas berarti ini enggak boleh kalau madhab Syafi'i. Nah, pusar ke atas sampai dada ini makruh. Ba'du riwayah aksarul fuqaha mengatakan makruh. Kenapa? Dikhawatirkan adanya ijadus syahwah bainan nisa'i, yaitu dikhawatirkan adanya syahwat bagi orang yang memandang Pak. Makanya kami sampaikan kalau kita ini sudah menjadi orang yang ahli sholat berjamaah, menjadi orang yang soleh, keluar rumah pastikan minimal pakai kaos oblong Pak, kaos yang tipis itu. Jangan sampai pula ini pakai celana, memang celananya sampai di bawah mata lutut, tetapi di sini tidak dipakai apa-apa. Lutut pusar ke atas ini terbuka lebar sehingga orang nengok tetangga depan, ih Masya Allah luar biasa Pak RT itu. Nah, itu fitnah namanya Pak, karena tak semua orang itu sama. Ada sebagian orang bulunya dari sini sampai di sini Pak. Ini kalau yang melihat laki-laki sama laki-laki tak masalah, takutnya tetangga depan dari balik jendela, tak sama dengan dada suami awak. Loh, ini serius Pak, itu fitnah dan itu dosa Pak. Makanya para ulama menghukuminya makruh, supaya karena ada madarat, ada mahdurat yang ditimbulkan dengan seperti itu. Ini kalau di bab kajian tasawuf, kalau seseorang yang sudah pernah khutbah Jumat terus keluar rumah membuka perutnya Pak, sakotot hurmatuhu, maka gugurlah kemuliaannya sebagai seorang dai Pak. Jadi saya sering sampaikan ke teman-teman, awas, jaga ini dada, jaga ini perut, jaga bulu itu, walaupun dia tidak aurat, tetapi muraiyahnya, maka sebagai orang yang soleh maka tutup dia Pak. Apalagi yang sudah 2 kali haji, 4 kali umroh ini kita tutup Pak. Walaupun ini nggak ditutup, ini leher, nah ini sampai kaos lengkap, kaos oblong minimal. Ini muraiyah, menjaga kehormatan atau kemuliaan sebagai seorang yang laki-laki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apalagi Pak yang makruh? Masih berapa menit nih Pak Haji? Masih lama? Jam saya ini sebetulnya ada jam Pak, cuman ini udah 1 bulan mati. Ini hanya action aja Pak. Mahal harganya, cuman tak berfungsi sebagaimana fungsinya. Dan ini termasuk kalau dikaitkan dengan hadis yang riwayat Tirmidzi, ini juga sebenarnya salah juga Pak. Membawa benda yang tidak bermanfaat ini termasuk juga. Jadi jangan diprotes Pak ini. Baik, masih ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan. Yang terakhir, surah Fatir ayat 32. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah
Orang-orang yang mendahului kita dalam kebaikan. Siapa mereka? Hum Rasulullah wa ashabuh. Rasulullah wa ashabuh. Nabi dan para sahabat beliau. Walladzina ittaba'a, dan orang-orang yang mereka mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Minasyuhada'i wassalihin, orang-orang yang yang wafat dalam peperangan, yang syahid, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, wassalihin, dan orang-orang yang soleh menjaga kesolehannya. Ini orang-orang yang dijamin oleh Allah menjadi sabiqum bil khairat. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya kepada Rasulullah, "Man hum ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Hum alladzina yaf'alunal ma'murat wa yajtanibunal manhiyat wa yaf'aluna jami'an nawafil wa yatrukunal makruhat." Bahkan mereka ini adalah orang-orang, kata Nabi, semua yang wajib dilakukan, yang sunnah semua dikerjakan, yang haram semua ditinggalkan, bahkan yang makruh juga ditinggalkan, hatta ba'dul mubahat. Mereka bahkan justru mengurangi yang mubah. Ini kalau dalam kitab Al-Minahus Saniyah Sayyidi Abdul Wahab Asy'arani, ketika beliau menukil wasiat dari gurunya, bahwasanya tobat itu kalau ditengok dari manfaat tobat itu dan langkah-langkah tobat itu juga seperti itu, Pak. At-taubatu minal haram, at-taubatu minal makruhat, at-taubatu min fuduli fi amril mubahat. Tobat itu dari perkara yang diharamkan, tobat dari perkara yang dimakruhkan, tobat dari berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah. Dan orang-orang yang dikatakan sabiqum bil khairat oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau katakan ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, orang-orang yang perkara wajibnya full maksimal, sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, zakatnya, hajinya semua komplit, yang sunnah, rawatib semua, tahajudnya sampai Masya Allah kakinya sampai linu-linu. Kayak saya ini, Pak. Ini bukan karena tahajud, Pak, ini asam urat. Ini orang jangan pula nanti Ustaz itu jalannya pinjang-pinjang pasti tahajudnya panjang-panjang. Bukan, ini asam urat. Jadi beda. Kalau asam urat itu biasanya banyak kekelong, Pak. Karena ya beginilah resiko, Pak. Banyak jamaah itu suka ngundang, Ustaz malam pagi ini akad pagi jam 11 ada acara. Oh, tak ada. Oh, kita ketemu di Kelong, Pak. Tapi saya belum pernah diundang jamaah di sini. Saya nunggu nih, ada nggak Pak Haji yang undang saya ke Kelong nih? Saya nggak mau, Pak. Ini udah tak berat sekali masalahnya. Jadi ini yang makruh, ditinggalkan semua. Terus nama betul. Tilem tidur itu mubah atau wajib? Bisa wajib, bisa mubah. Tapi secara umum itu mubah. Dia kurangi tidurnya. Orang biasa tidur 6 jam. Sempurna ada 8 jam, ada yang 6 jam. Dia cukup 3 jam atau 2 jam. Kata orang Batam, deep sleeping, Pak. Tidur yang berkualitas. Jadi para ulama seperti Imam Abu Zakaria bin Sharaf An-Nawawi, beliau ketika ditanya, berapa engkau waktu tidurmu ya Syekh? Beliau menjawab, beliau dalam satu riwayat mengatakan as-sa'atu wa nisfu, 1 jam setengah. Di satu sisi beliau menjawab, ketika beliau baring, beliau tegakkan ini kakinya, Pak. Satu ini ditegakkan. Kalau kaki ini sudah ambruk, maka itu sudah bangun. Dan itu tak tidur lagi. Makanya beliau wafat dalam usia yang pendek, tapi karya-karya beliau luar biasa. Majmu' Syarah Muhadzab, Raudhatut Thalibin. Belum kitab-kitab yang kecil, Riyadhus Shalihin, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Banyak sekali Al-Adhkar An-Nawawiyah. Dan beliau tidak sampai 50, Pak, dalam riwayat, cuma 48. Mengajar, mengaji, mencari ilmu, mengarang kitab. Dan beliau tidurnya sehari semalam kadang cuma 2 jam, itu kurang, Pak. Ya, kalau kita berapa jam, Pak Haji? Pak Haji, berapa kita tidur 5 jam? Pulang dari masjid ini pasti tidur lagi nanti, Pak. Hari Ahad ini Ustaz, kapan nak tidur pagi? Nah, bangun jam 10. Habis itu sarapan sama istri. Pulang lagi menjelang duhur, tidur lagi dia 1 jam. Habis duhur pulang lagi, tidur lagi dia, Pak. Nah, ini namanya bukan tidur, Pak. Itu latihan mati namanya, Pak. Udah serius ini. Dan kita kurangi tarkul ba'dil fudul. Nah, makan, Pak. Makan itu mubah secara umum, bisa wajib kalau ada madarat. Tapi orang-orang yang tidak memperhatikan kaidah surah Fatir ini, maka sebagian orang banyak yang makan tetapi tidak pakai batasan.
Sayyidina Amr bin As ketika sudah masuk Islam, Pak, beliau di Madinah. Suatu hari di hadapan Rasulullah itu di teras Masjid Nabawi. Bukan teras lah, di hadapannya di depan Masjid Nabawi. Mereka ini lagi ngerumpi, Pak, lagi ngobrol gitu, kongko lah istilahnya. Itu mereka saling cekikikan gitu. Maksud cekikikan itu bercanda gitu. Dan Nabi tahu di belakang beliau. Satu yang jadi bahan candaan, mereka tuh ingat waktu masa jahiliyah. Dulu aku itu yang kusembah itu berhala, itu aku buat sendiri dari tanah itu. Terus aku sembah, aku muduk-muduk di depannya. Kalau aku ingat, aku ini seperti orang gila, kaljunun gitu loh. Dan itu mereka ketawa, Pak. Ingat masa lalunya. Yang kedua, aku ini heran, ketika dulu aku sebelum Islam, kalau makan itu ibaratnya kalau kami orang Jawa, 3 piring itu belum kenyang, Pak. Tapi setelah masuk Islam ini, Sayyidina Amr bin As mengatakan, setelah masuk Islam, Masya Allah, makan sedikit aja kenyang, Pak. Asyabu', sedikit aja udah kenyang. Makan korma berapa biji aja udah kenyang. Dulu, Masya Allah, sebelum masuk Islam, masa jahiliyah, minuman tua, arak, daging. Orang Arab tuh kalau makan daging bukan kayak kita, Pak, potong kecil-kecil langsung dimakan 1 piring kamu, enggak. 1 ekor kambing tuh 3 orang, Pak. Utuh berkungkung begitu, nasi kebuli, udah 3 orang habis tuh, Pak. Masa jahiliyah. Setelah lewat masa jahiliyah, makan sedikit aja kenyang, Pak. Itu berkahnya Islam. Nah ini, Pak, makan itu perkara mubah. Tapi ketika kita sudah bertasawuf, ingin menjadi orang yang martabat a'la an jamil maratib, maka makannya dikurangi. Puasa Senin Kemisnya ditingkatkan, makan minumnya dikurangi, tidurnya juga dikurangi, kesenangan syahwatnya juga dikurangi, interaksi dengan istrinya jangan dikurangi. Nanti masalah. Nah ini artinya apa? Ini untuk memanage. Artinya apa? Kalau kita yang sunnah, yang mubah sudah bisa kita kurangi, ketika dihadapkan pada perkara yang haram, insya Allah kita tidak akan tertarik lagi, Pak. Kenapa? Yang mubah aja kita sudah kurangin. Nah ini 3 tingkatan. Salah satu marotib, tingkatan keadaan umat manusia yang beriman nanti kelak di hari kiamat. Mereka semua masuk surga, tetapi macam-macam cara masuk surganya. Nah kita terakhir, bagaimana cara masuk surganya? Nabi jelaskan, orang-orang yang pertama tadi zalimul nafsi, hum mahbusuna, mereka ditahan oleh Allah fil mahsyari, di mahsyar, di satu tempat pengadilan Allah, bertahun-tahun bahkan beribu-ribu tahun. Dan 1 hari di hitungan hari akhirat, 1000 tahun hari hitungan dunia. Kalau ditahan 100 tahun aja, oh, udah pening itu, Pak. Bahkan ada sebagian al-munafiquna wal fasiquna wal fajirun, sebagian riwayat ketika mereka orang-orang yang sudah sangat banyak dosanya, mereka tidak sempat diadili oleh Allah, langsung dicakup oleh malaikat Zabaniyah, dilempar ke neraka jahanam. Baru nanti syafaat Nabi berfungsi untuk mereka. Nabi kemudian meminta kepada Allah, dengan syafaatnya mereka dikeluarkan dari neraka untuk dimasukkan ke dalam surga. Dan ini ada yang paling terakhir, kata Nabi, umatku yang terakhir masuk surga, dan itu dikeluarkan oleh malaikat Zabaniyah di neraka. Wajahnya hitam gosong, nggak tahu itu wajah siapa lagi, Pak. Dan mudah-mudahan itu bukan kita. Ada itu 1 orang, kata Nabi. Itu hadisnya sahih. Yang kedua, kita jadikan dengan keadaan orang-orang yang muktasid, kata Nabi, mereka masuk surga karena mendapatkan rahmat. Yadkhulunal jannah bi rahmatillah, mereka mendapat kasih sayang Allah. Hum yuhasabuna bi hisabin yasirin, mereka dihisab tapi dengan hisab yang mudah. Fulan bin fulan sini, ditengok sholatnya bagus, jamaahnya bagus, ditengok oleh Allah muamalahnya bagus, yang lain udah masuk surga, begitu. Dihisab cuman ringan. Nah yang paling tinggi itu sabiqum bil khairat, yang muruna, mereka melewati alas siratil mustaqim, melewati sirat kalbarkil khatif, secepat daripada kilat yang menyambar. Asra'u min lamhatil basar, lebih cepat daripada kedepan mata. Tuing gitu, langsung di depan surga, Pak. Kira-kira senang apa tidak? Yubu asuna inda yaumil kiamah, dibangkitkan dari dalam kubur, langsung dikumpulkan oleh Allah. Orang diadili, dia sudah ada di depan pintu surga, nunggu Rasul buka pintu surga. Kira-kira 3 model masuk surga, Bapak Ibu di sini pilih yang mana, Pak? Supaya semakin jelas pengajian kita ini, semakin siang supaya semakin jelas. Kita bungkus, pilih mana, Pak? Masuk neraka dulu, ditahan oleh Allah, diadili, dihisab, atau tanpa hisab, tanpa siksa, bila hisab wala iqab, langsung masuk surga? Pak Haji, saya pilih yang ketiga, masuk surga tanpa hisab, tanpa disiksa. Pak Haji juga sama?
Yang sebelah kanan, sama apa tidak Pak? Serius, ini doa loh Pak. Insya Allah Ustadz, saya pilih yang ketiga. Sabiqum bil khairat, cuman syaratnya berat. Tak boleh tinggal 5 waktu. Harus suka menolong, suka sedekah, zakatnya ditunaikan, saatnya haji, saatnya umroh. Pokoknya syaratnya berat. Dan ini kenapa? Karena berat itu hadiahnya surga. Kalau ringan hadiahnya bukan surga Pak, paling kompor gas, ya kulkas gitu. Karena ringan, karena berat ini makanya hadiahnya surga. Jadi demikian, wallahu a'lam bishawab. Materi kita insyaallah di bulan depan kita akan bahas muhtasar an-nubdzah, yaitu mutiara-mutiara dari hikmah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Saya tidak baca kitabnya secara utuh, tetapi kita ambil an-nubdzatu atau al-lubbu, yaitu mutiara inti-inti yang ada dalam nasihat kalam Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Jadi kita ambil yang poin-poin tanpa harus dibaca urut. Kenapa? Karena 4 jilid Ihya itu Pak. Jadi Ihya itu 4 jilid, kalau baca semuanya kayaknya saya sampai meninggal pun belum khatam. Karena 1 bulan sekali pertemuannya, 1 tahun 12 kali pertemuan. Jadi kalau 20 tahun 120 kali, 1 tahun 120 kali pertemuan, 10 bulan. Dan ngaji Ihya itu bisa 5 tahun Pak kalau seminggu sekali. Jadi kalau 120 kali bisa 10 tahun. Dan saya pengennya tidak meninggal kecuali 20 tahun lagi Pak. Dan bapak-bapak saya doakan mudah-mudahan tidak meninggal kecuali rambutnya sudah putih semua, amin. Asal begitu, asal nampak putih langsung disemir dia, takut. Nah, itu juga tak benar juga. Baik, demikian wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Bapak Ibu hadirin? Sebelum kita sarapan pagi, ada sarapan kan Pak Haji? Saya takutnya udah bilang sarapan enggak ada sarapan pula. Baik, ada pertanyaan? Yang bertanya saya doakan mudah-mudahan istrinya semakin solehah, rezekinya semakin lancar, dijauhkan dari balak bencana apapun bentuk balaknya. Tanya dulu Pak, baru saya doakan. Moga Pak Haji, ada pertanyaan? Cukup Pak Haji? Sebelah kiri. Ustadz cukup? Baik, karena semuanya sudah cukup, artinya penjelasan ini sangat gamblang dan mudah dipahami, dan mudah-mudahan Allah berikan kefahaman dengan sempurna kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.